Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uli Wahyuni, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Nurhalizah dengan NIM 1800888201019. Program Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hakikat perubahan makna. Hakikat perubahan makna adalah salah satu aspek yang amat diminati dalam kajian makna dalam perubahan bahasa. Oleh sebab bahasa bersifat dinamik, maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahasa senantiasa mengalami perubahan. Ada beberapa perubahan makna. Yang pertama, perubahan makna dari segi kebahasaan. Adanya penularan dalam arti makna sebuah kata yang dialihkan ke kata-kata yang lain, karena kata-kata tersebut selalu muncul bersama-sama dalam berbagai konteks. Contohnya, suatu kata dapat berubah maknanya. Kata tahu dalam bahasa Indonesia berarti mengerti sesudah melihat, tetapi karena pengaruh dialek Jakarta, artinya menjadi tidak tahu. Yang kedua, perubahan makna karena perubahan waktu. Perubahan makna karena perubahan waktu, salah satunya adalah perubahan dari tahun ke tahun selalu terdapat perkembangan yang membuat suatu ilmu tidak pernah mati. Kita dapat melihat ke belakang bahwa pada era lampau masih sedikit kosakata yang kita pakai. Dalam kaitannya dengan perubahan tempat, suatu makna bahasa bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Contoh pada perubahan makna karena waktu. Bapak makna dulu hanya sebutan bagi orang tua kita, sekarang sebutan untuk semuanya, yang khususnya laki-laki yang sudah menikah. Contoh perubahan makna karena tempat. Batin di Sumatera bermakna penghulu adat. Dalam bahasa Indonesia bermakna yang terdapat dalam hati perasaan. Yang ketiga, perubahan makna karena faktor sosial. Perubahan makna karena faktor sosial yang berkaitan dengan bahasa yang secara umum digunakan dalam kehidupan masyarakat dan telah memiliki makna tertentu. Contohnya, gerombolan, kelompok orang yang berkumpul atau bergerombol, lalu kata tersebut tidak disukai masyarakat karena kata ini dihubungkan dengan pengacau, pemberontakan, dan sebagainya. Yang keempat, perubahan makna karena perubahan konotasi. Perubahan makna juga bisa terjadi karena konotasi yang berubah dari makna sebelumnya. Umumnya, perubahan konotasi ini menjurus ke pemahaman yang lebih dihaluskan. Contoh, kata mengamankan bermakna menjadi tidak berbahaya, tidak rusuh, atau kacau, memelut, dan sebagainya. Karena ada perubahan konotasi, makna kemudian berubah menjadi menahan, menangkap, atau menjalankan. Yang kelima, faktor psikologis. Faktor psikologis, kejiwaan seorang penutur juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya perubahan makna. Faktor ini tumbuh dari respon dari seorang penutur yang masuk dalam pikiran sehingga menimbulkan suatu citra karena kesesuaian ekspresifnya. Yang keenam, pengaruh asing ini menyebabkan perubahan makna dalam bidang linguistik karena pengaruh dari perdagangan bebas, sehingga kata yang dianut oleh negara lain dicoba untuk diadaptasi oleh negara tersebut. Contoh kata bintang, makna aslinya berarti suatu benda langit yang menghiasi alam ini pada waktu malam hari. Sekarang banyak mendapat bentukan menjadi bintang film, bintang panggung, bintang lapangan, bintang pelajar, dan sebagainya. Ungkapan tabung merupakan sebuah makna yang sangat komprehensif, tetapi pada umumnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dilarang. Tabu dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, tabu karena ketakutan. Tabu karena ketakutan ini kebanyakan disebabkan oleh adanya dunia lain atau supernatural. Orang-orang tabu untuk menyebut nama dari makhluk-makhluk tersebut. Contohnya, di Jawa kebiasaan menyebut roh-roh yang dikeramat dengan sebutan mbah. Yang kedua, tabu kenyamanan. Hal ini disebabkan untuk menghindarkan kecenderungan dari manusia kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Contohnya, dikebumikan dalam bahasa Indonesia berarti dibunuh. Yang ketiga, tabu karena sopan santun. Tiga hal ini termasuk dalam tabu
ini ialah hal-hal yang berkaitan dengan seks, bagian tubuh tertentu, atau cacian. Contohnya, di Indonesia, pelacur sering disebut dengan wanita tuna susila atau biasa disingkat dengan WTS. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya, kesimpulan dari penjelasan saya tentang perubahan makna adalah salah satu aspek yang amat diminati dalam makna ialah perubahan dalam bahasa. Oleh sebab itu, bahasa bersifat dinamik, maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahasa senantiasa mengalami perubahan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.